Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Bertemu kembali dengan Pak Guru di mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 11 di KD menerapkan perlengkapan kelistrikan tambahan atau aksesoris. Oke, dimulai dari sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan pada kendaraan ringan. Nanti yang akan dipelajari itu adalah pertama, mengenai sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan pada kendaraan ringan. Kedua, mengenai cara kerja dari sistem kelistrikan tambahan. Kemudian, mengenai pengkabelan sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Dan yang terakhir, mengenai pemeriksaan komponen sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan pada kendaraan ringan. Itu tadi adalah peta konsep dari pembelajaran di KD yang ini. Oke, kita mulai dari apa itu sistem kelistrikan tambahan. Nah, sistem kelistrikan tambahan itu merupakan sistem di luar sistem utama. Sistem utama itu apa saja? Sistem utama itu ada sistem pian, ada sistem starter, ada sistem pengisian. Di luar sistem utama, namun memiliki fungsi yang tidak kalah penting dari tadi. Faktor keamanan dan kenyamanan berkendaraan ini yang memerlukan perhatian pada sistem ini. Ini adalah gambaran secara umum mengenai sistem kelistrikan tambahan atau aksesoris. Sistem kelistrikan tambahan yang pertama itu adalah pembuka dan penutup kaca samping kendaraan atau sering disebut dengan sistem power window. Salah satu kelengkapan pada kendaraan yang saat ini wajib dimiliki oleh kendaraan adalah power window. Perangkat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan saat menaikkan atau menurunkan kaca jendela yang dahulu memakai manual ya. Dengan adanya power window, menaikkan dan menurunkan kaca jendela mobil cukup dengan menekan tombol yang terdapat di panel pintu atau door frame kendaraan. Ini power window bentuknya seperti ini ya. Ini ketika dibongkar casingnya itu akan kelihatan seperti ini. Pembuka dan penutup kaca samping kendaraan atau power window itu memanfaatkan putaran motor DC untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela. Pengontrolan buka dan tutup jendela dapat dikontrol dari masing-masing pintu dan atau terpusat dari pintu bagian pengemudi. Jadi nanti ada di dekat supir itu tombol jendela kanan, kiri, maupun belakang kanan kiri itu bisa dikontrol keseluruhan oleh si pengemudi. Putaran motor diteruskan oleh roda gigi atau kabel baja atau biasa disebut regulator untuk mendorong atau menarik dudukan kaca jendela. Posisinya seperti ini. Ini ada motoran ya. Di sini ada motoran, nanti di sini yang bagian sini itu ada saklarnya. Nanti sistemnya ada di sini, nanti naik turunnya kaca atau power window itu tadi. Berikutnya yang nomor 2 itu adalah penghapus kaca atau wiper dan sistem air pembersih atau washer. Sistem menghapus kaca wiper memiliki fungsi untuk menyeka air yang terdapat di kaca depan maupun kaca belakang kendaraan, terutama ketika kendaraan berjalan pada saat kondisi hujan. Jadi, difungsikan bisa saja pada saat kondisi hujan atau misalkan di bagian kaca itu terkena debu ya. Jadi bisa dimanfaatkan washer dulu ya, disemprotkan air dulu, kemudian wipernya nanti bergerak. Keberadaan penghapus kaca wiper memungkinkan pandangan pengemudi tidak terganggu dengan adanya butiran-butiran air hujan yang jatuh dan mengalir pada permukaan kaca. Sedangkan sistem air pembersih merupakan suatu sistem yang dapat menyemprotkan air ya tadi pada permukaan kaca depan maupun kaca belakang dengan tujuan untuk membersihkan permukaan kaca dari debu yang menempel ataupun kotoran yang ada di kaca. Makanya
karena sistemnya di sini adalah pembersih, biasanya untuk air yang digunakan di washer dicampur dengan sabun ya, sabun khusus. Air dari reservoir akan dihisap dan ditekan oleh pompa air untuk kemudian disemprotkan ke permukaan kaca depan maupun kaca belakang. Pompa air ditempatkan pada bagian bawah tabung reservoir. Nih, perawatannya biasanya dicek ya. Untuk tangki reservoir dari air washer ini volumenya bagaimana. Kalau memang kurang biasanya diisi ya. Kemudian di kaca wiper biasanya cuma diganti, yang sering itu cuma diganti karetnya. Nah, komponen yang ketiga itu adalah pemantik rokok atau cigarette lighter ya. Bentuknya di sini, posisi seperti ini. Fungsi dari alat ini jelas ya, sebagai pemantik rokok atau pemanas yang berguna menyalakan batang rokok. Sumber energi dari alat ini adalah listrik dan bahan yang digunakan sebagai pemanasnya terbuat dari suatu logam bernama wolfram. Ini posisinya seperti ini. Ini juga biasanya digunakan untuk charger ya, charger HP. Tapi butuh adaptor, dimasukkan sebagai pengganti dari cigarette rokok tadi ya. Komponen berikutnya itu adalah kamera mobil ya. Kamera mobil biasanya digunakan di mobil-mobil yang high class ya, high class. Kita sering melihat video-video YouTube atau video dari televisi tentang kecelakaan lalu lintas yang direkam menggunakan sebuah kamera pada mobil. Selain merekam kecelakaan, kamera tersebut juga berfungsi sebagai perekam pencuri yang berusaha mencuri kendaraan. Nah, kamera ini dirancang secara canggih dengan melengkapi berbagai macam fitur seperti penglihatan malam atau night vision dengan lampu infrared, nah, continuous loop yang menghapus rekaman paling awal dan menggantinya dengan rekaman yang terbaru sehingga terhindar dari kehabisan memori. GeForce yang mendeteksi dan mengamankan bagian penting rekaman seperti bertabrakan dan sebagainya. Kemudian ada GPS yang dapat memberitahu letak di mana kejadian suatu rekaman dan biasanya juga terdapat emergency recording, yaitu saat terhapus dan tidak sengaja beberapa video masih terjaga. Tetapi fungsi yang paling penting dari kamera mobil ini, fungsi yang paling penting di antara tadi itu secara umum biasanya kamera mobil itu digunakan pada saat parkir ya. Selain untuk parkir ya, tadi sudah disebutkan beberapa fungsi yang lain. Komponen yang kelima itu adalah GPS, Global Positioning System ya. Salah satu sistem kelengkapan kelistrikan tambahan pada sebuah kendaraan. Ini fitur yang harus ada pada sebuah kendaraan. Biasanya kalau tidak ada, mobil-mobil rental itu memasang GPS eksternal ya. Karena dengan keberadaan fitur ini pada sebuah kendaraan, selain digunakan sebagai petunjuk lokasi, juga dapat digunakan sebagai alat yang dapat menunjukkan arah saat kita mau menuju ke suatu tempat. Tuh, teknologi canggih ini ya. GPS itu memanfaatkan jaringan satelit komunikasi untuk memandu pengemudi kendaraan dalam menentukan posisi dan arah kendaraan. Sehingga ketika pengemudi bepergian ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi sekalipun, tidak akan mengalami kebingungan. Ini untuk sistem GPS. Nah, sistem yang terakhir yang dibahas kali ini itu adalah sistem engine immobilizer. Ini bentuknya kunci ya. Ignition key, kunci pengaman. Kunci pengaman yang terhubung dengan ECM ya dan full supply system. Hubungannya dengan sistem pengapian dan sistem bahan bakar. Sistem engine immobilizer mencegah mesin dihidupkan tanpa kunci kontak yang tepat.
hanya kunci kontak dengan kode yang dapat dikenali oleh sistem pada kendaraan saja yang dapat menghidupkan mesin. Dengan demikian, sistem ini mencegah terjadinya pencurian. Kunci pengaman ini ya. Engine immobilizer dalam bekerjanya mengontrol sistem bahan bakar dan sistem pengapian melalui ECM dan power supply. Itu tadi mengenai sistem perlengkapan dan kelistrikan tambahan atau aksesoris ya. Sampai jumpa di video baru atau di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk materi-materi tadi, beberapa yang penting silakan dicatat dan dirangkum. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.